Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen 19C akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan produk, proses, dan desain. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama Aditya Hermawan, NPM 1901010113. Yang kedua Riki Agung Prianggodo, NPM 1901010114. Yang ketiga Oktavian Anggerita Sari, NPM 1901010115. Yang keempat Syarifatul Nur Ariza, NPM 1901010116. Pengembangan produk merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Artinya, di sini proses perubahan produk itu berguna untuk menambahkan nilai dari produk tersebut. Misalnya, dalam segi pengemasan produk yang tadinya menggunakan plastik biasa, sekarang diganti menggunakan plastik yang berlogo atau menggunakan paper box yang terdapat logo dari produk kita, sehingga konsumen itu nyaman ketika menggunakan produk kita. Kemudian tujuannya dari pengembangan produk itu sendiri yaitu untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan. Pengembangan produk itu sangat penting bagi konsumen agar lebih menarik atau nyaman dalam menggunakan produk. Dan juga persaingan antar perusahaan akan lebih maju dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, tujuan pengembangan produk baru terdapat dua. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yang artinya menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Artinya dengan cara menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru dari konsumen ke produsen. Kemudian bentuknya itu bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun juga revisi terhadap produk yang telah ada. Jenis-jenis dalam pengembangan produk terdapat 5 jenis. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Maksudnya, perusahaan dapat menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Itu dilakukan dengan cara menambahkan item pada lini produk yang sudah ada atau menambahkan lini produk baru. Yang ketiga, menambahkan produk yang ada. Perusahaan memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen yang memiliki selera berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Dengan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya menetapkan harga. Dan yang kelima, menambah lini produk. Itu biasanya perusahaan memerlukan dana yang besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya dengan lini produk yang telah ada. Ada seorang ahli yang bernama Shimamura. Pada saat melakukan pengembangan produk, itu harus melewati beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut ada 8. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Artinya, kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik maupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Yang kedua, tahap pemunculan gagasan.
Artinya, pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Beraneka gagasan produk berasal dari banyak sumber. Membatasi pencarian gagasan-gagasan produk baru hanya pada aktivitas lead bank interval merupakan pendekatan yang sangat sempit. Tahap yang selanjutnya yaitu penyaringan ide dan evaluasi. Artinya pengevaluasan ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan penjualan minimum dan maksimum untuk memperkirakan jangkauan resiko. Tahap yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Selanjutnya, tahap produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian. Pengembangan dan pengujian berkenan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Tahap yang selanjutnya yaitu pengujian produk dan pasar. Pada tahap ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahap pengembangan produk. Tahap-tahapan pengujian produk diantaranya, yang pertama pengujian tentang konsep produk, yang kedua pengujian desain produk, yang ketiga pengujian kesukaan konsumen terhadap produk tersebut, dan yang keempat pengujian laboratorium terhadap produk, dan yang terakhir pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Itulah pengujian-pengujian dalam tahap produk dan pasar. Tahapan yang selanjutnya yaitu komersialisasi. Pada tahapan ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produk maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahap ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor pendukung pengembangan produk. Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Yang pertama, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan.
untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Mungkin ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya, dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen produk-produk yang diproduksi perusahaan tersebut. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat pengembangan produk. Pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar, seperti baja dan deterjen. Kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk setiap produknya. Ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan, konsumen, dan keseimbangan lingkungan. Keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya lead bank, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Yang terakhir, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Proses pengembangan produk. Terdapat 8 proses pengembangan produk. Yang pertama, penciptaan ide produk merupakan tahap pertama dalam pengembangan produk baru, yaitu dengan menciptakan atau mengenerate ide atas sebuah produk baru. Yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya, dan perusahaan harus menggunakan mekanisme khusus untuk setiap tujuan produk. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Konsep ini adalah hasil dari proses pengembangan atas ide-ide yang terpilih dalam proses scaling, di mana dalam konsep produk ini harus dinyatakan dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh target market yang dituju. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran, yaitu dapat dengan menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Yang kelima, analisis bisnis. Proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atas produk baru yang telah ditetapkan. Yang keenam, pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil, maka dalam tahap ini biasanya produk hanya dalam skala terbatas. Yang ketujuh, uji pemasaran dalam skala kecil. Dengan ujian pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasar akan mendapatkan gambaran dan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut. Yang kedelapan, komersialisasi. Dimulai dari persiapan produk dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk baru, promosi, distribusi dalam skala lebih besar, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.